Pemirsa, berbagai isu menarik yang terjadi di masa pandemi ini menjadi pembahasan di Komisi D DPRD Kota Surabaya. Sistem pendidikan yang berubah menjadi online menyisakan persoalan baik bagi siswa maupun orang tua. Tak jarang juga banyak siswa yang seolah dibawa tekanan karena cara mengajar para orang tua. Seperti apa pandangan anggota Dewan terkait hal ini dan bagaimana perlindungannya? Berikut ini kita simak dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV, dimanapun Anda berada saat ini, kami harap Anda dalam keadaan sehat selalu dan masih bertemu kembali dengan kami di program Dialog Khusus bersama DPRD Kota Surabaya. Kali ini adalah satu sesi yang sangat istimewa karena telah hadir bersama kita Ibu Dia Katarina. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Marilah kita sama-sama mendengarkan bagaimana pandangan beliau terhadap hal yang menarik pada saat ini, hal yang sangat krusial pada saat ini, yaitu perlindungan anak. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sapa Ibu Dia Katarina. Selamat siang, Bu. Siang, Mas. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Bu Dia, ini kan akhir-akhir ini marak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keadaan yang seperti ini? Kok banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak di media sosial? Bagaimana pandangan Ibu? Maksudnya kasus di media sosial itu beritanya atau kasusnya viral di media sosial. sosial. Banyak sekali adegan-adegan kekerasan yang langsung dilakukan orang dewasa terhadap anak. Sebenarnya kalau langsung ditanya seperti itu, penyebabnya itu kan jamak ya, banyak sekali. Jadi tidak bisa langsung kita simpulkan, oh ini karena ini. Kompleks ya. Kompleks, karena yang pertama justru pemahaman kekerasan ini apakah sudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Bisa saja dia melakukan itu tidak menganggap sebagai kekerasan. Misalnya membentak anaknya sendiri, itu kan termasuk kekerasan ya. Kekerasan verbal, misalnya, apalagi sampai mencubit, memukul ya, itu juga kekerasan. Tapi sebagian masyarakat ini masih banyak yang menganggap itu adalah hak orang tua. Anak-anakku dewe kok mau tak apakan juga anakku dewe. Jadi dianggap itu sebagai upaya mendidik ya? Ya, ada yang bilang seperti itu karena melihat anaknya dianggap nakal, dianggap tidak nurut orang tua, sehingga orang tua seenaknya sendiri memperlakukan anak. Ada yang seperti itu. Ada lagi lihat kekerasannya juga, ada lagi kekerasan seksual. Nah, kalau kekerasan seksual ini memang tidak bisa diampuni ya. Artinya dia tidak bisa bilang, oh anak-anakku sendiri, kan nggak boleh seperti itu. Justru anak-anak sendiri malah nggak boleh, secara seksual pun nggak boleh malahan ya disentuh, atau secara hukum agama pun malah nggak boleh. Jadi ini masih perlu pengkajian yang lebih dalam lagi. Jadi kalau dianggap penyebabnya apa, banyak sekali. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah pendidikan juga, bisa juga masalah kesehatan, banyak sekali ya. Jadi masyarakat kita ini sangat-sangat hetero, banyak sekali. Jadi banyak yang juga secara pendidikan belum memahami bahwa sekarang anak-anak dilindungi secara hukum ya. Artinya harusnya ya mereka sebelum bertindak melakukan kekerasan itu juga tahu akan risiko hukum yang dia akan dapatkan. Dengan tahu adanya risiko hukum itu akhirnya kan harusnya bisa mengurangi tindak kekerasan itu. Nah, karena mereka mungkin tidak tahu sehingga juga melanggar, atau mungkin tahu tapi tidak peduli. Jadi banyak sekali faktornya. Iya, Bu. Ini menarik sekali, tadi Ibu menyentil persoalan pendidikan ya, Bu. Ya. Di masa pandemi ini timbul istilah menurut masyarakat kekerasan anak di bidang pendidikan. Sampai-sampai ada anak itu mengeluh di media sosial, katanya begini, ya Allah kapan pandemi ini berakhir, ternyata ibuku tidak cocok jadi guru. Nah, dari ungkapan seperti ini seakan-akan psikis si anak ini dibawa tekanan. Nah, menurut pandangan Ibu bagaimana? Ya, pendidikan itu kan adalah upaya memberikan
treatment ya Iya. kepada anak didik atau masyarakat ya, untuk dari yang mungkin berperilaku jelek menjadi baik. Ya. Ada perubahan-perubahan ke arah kebaikan ya, pendidikan dari yang nggak tahu menjadi tahu dan sebagainya. Nah, untuk melaksanakan pendidikan, salah satu caranya ini kan melalui sekolah, Iya. ya kan? Sekolah hanya salah satu cara sebenarnya. Nah, ketika sekolah tutup, katakanlah ya di masa Iya. pandemi, ya kan orang akhir konotasi kan harus sekolah, harus datang ke sekolah itu baru terdidik. Padahal yang namanya pendidikan dimanapun bisa dilakukan. Ya. Iya. Ini ada pembelajaran tersendiri ya di masyarakat. Kenapa sekarang ada pendidikan homeschooling, unschooling? Itu Iya. kan pilihan ya. Sekolah hanyalah salah satu cara untuk melakukan pendidikan. Nah, masyarakat akhirnya juga melek, oh pendidikan bisa dilakukan di mana-mana. Nah, ketika orang tua dipaksa menjadi guru, nah ini juga sebuah hal yang salah sebenarnya. Jadi ketika sekolah ini dilakukan di rumah ya melalui metode online, sebenarnya tugas mendidik murid itu tetap sebenarnya jadi tanggung jawab guru. Ya, orang tua ini hanya mendampingi. Kalau ini masih dalam konteks sekolah ya. Tapi kenyataannya kan orang tua tahu-tahu dipaksa untuk menggantikan peran sebagai guru dan dianggap langsung tahu segala macam ilmu pengetahuan yang harus ditransfer kepada anak-anaknya. Ya kan? Bisa saja orang tuanya nggak ngerti, ilmu pengetahuannya juga terbatas, ya. Sehingga ketika dia dipaksa untuk mentransfer ilmu ke anaknya, sampai anak menganggap guru kan berarti kan di situ kan ada transfer ilmu dari orang tua ke anak. Iya. Sebenarnya kan orang tua kan hanya memotivasi aja supaya anaknya mengikuti instruksi gurunya melalui media online, bukan menjadi guru. Tapi kalau sampai ada yang mengeluh, ibu kok nggak bisa jadi guru, berarti kan itu ada transfer ilmu yang diberikan ibunya ke dia, sehingga mungkin ibunya nggak ngerti caranya atau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti pengetahuannya, sehingga dalam mentransfer ini caranya salah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan anaknya, atau dengan keterbatasan orang tua sehingga juga menimbulkan stres tersendiri bagi orang tuanya, dan ketika stres orang tuanya akhirnya terlihat mungkin uring-uringan, kasar dan sebagainya. Iya. Jadi banyak sekali dibalik masalah-masalah yang harus dikaji satu persatu ya, karena latar belakang keluarga itu juga sangat menentukan. Ada keluarga yang orang tuanya melek IT ya, oh dengan begini dia akan mudah dia tinggal menyiapkan alatnya, kemudian dia hanya memandu, dia senang anaknya melek IT, juga tidak keluar rumah sehingga aman ya. Orang tuanya tidak ketakutan anaknya kena COVID. Tapi ada sebagian yang orang tuanya sibuk atau keterbatasan alat untuk media online-nya, ini juga jadi stres tersendiri ya. Ada yang orang hanya punya satu handphone, anaknya 3. Nah, dia harus berbagi dengan anaknya. Ini juga merupakan bisa menimbulkan masalah tersendiri ya. Padahal handphone itu dipakai orang tuanya untuk jualan online. Nah, ini kan jadi ada kasus-kasus sampingan ya yang muncul dengan akses yang ada kasus-kasus sampingan yang tiba-tiba muncul, dan ini bisa menjadi pemicu kekerasan pada anak. Ya, mungkin anaknya jadi dibentak, dimarahi, mungkin saking jengkelnya dicubit dan sebagainya ya, seperti itu. Iya, Bu. Memang pandemi ini kan menghasilkan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, apakah itu kewajiban dan sebagainya. Ngomong-ngomong kaitan dengan hak anak di masa pandemi ini seperti apa, Bu? Sepertinya pemerintah ini kan kadang masih lalai terhadap hak-hak anak, utamanya di masa pandemi. Tadi kan banyak sekali kasus bahwa akhirnya anak mau tidak mau harus menyadari, memahami kondisi orang tuanya, padahal anak ini kan di masa pandemi juga punya kebutuhan-kebutuhan. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Ya, saya tidak bisa menyalahkan pemerintah ya. Kalau pemerintah nanti dianggap lalai pada anak, padahal lagi fokus untuk katakanlah kemarin
eh, segala anggaran untuk APD dan sebagainya, kemudian untuk rumah sakit dan sebagainya, ya kan, banyak sekali anggaran yang harus di-switch ke sana. Nah, ketika persoalan untuk hak anak, ya, itu berkurang perhatiannya, kita fokus ke sana, itu bukan lantas dianggap ini lalai ya. Karena kalau nanti fokus ke anak, nanti rumah sakit kurang, tetap pemerintah salah, ya kan? Terus disalahkan. Kita tahu bahwa ini adalah kasus baru, ya. Saya melihat seperti pemerintah Kota Surabaya ini sudah berjuang sangat kuat ya, berjuang di masyarakat dengan caranya yang mungkin memang karena hal baru, masyarakatnya juga perlu adaptasi ya, sehingga sudah dibentuk Satgas Covid tapi belum dikasih pembekalan. Satgasnya sendiri sampai kena Covid karena dia sendiri nggak melakukan prokes. Nah itu masih, tapi semangatnya itu perlu kita apresiasi. Semangat ke arah sana ada ya Bu, dan tetap terpelihara ya. Kita apresiasi ya, masih ada kepedulian warga untuk membuat Satgas Covid, mau terlibat di situ, kemudian ikut membantu tetangganya yang isolasi mandiri. Kita masih, itu kalau nggak dibantu, nggak ada peran aktif masyarakat dan pemerintah, mungkin juga kasus Covid ini akan terus tinggi. Kita akan lihat tren saat ini kan sudah mulai landai, turun ya, turun pelan-pelan, dan sudah nggak sampai kemarin bagaimana rumah sakit sampai berjubel-jubel nggak bisa nerima ya kan. Ini kita lihat perilaku masyarakat juga, saya lihat juga makin hari juga makin baik ya, meskipun ada juga desakan, misalkan masyarakat yang usaha di bidang hiburan itu pengen buka dan sebagainya. Nah ini juga membuat khawatiran tersendiri kan, jangan-jangan nanti naik lagi kasusnya kan, seperti itu. Nah ini masyarakat kan bekerja keras untuk bagaimana membuat aturan-aturan itu, sehingga ketika aktif di sana, fokus di sana, bukan berarti terus melalaikan hak anak. Saya lihat bagaimana pemerintah menyiapkan pendidikan untuk anak dengan media online ini juga luar biasa ya, sebenarnya sudah luar biasa. Dan memang katakanlah ini ada bencana ya, ada bencana yang kita semuanya harus menghadapi bersama-sama. Jadi nggak bisa menyalahkan pada salah satu pihak ya, karena ini di luar jangkauan manusia seperti itu. Iya, kaitan tadi tentang pemerintah kota ya, Kota Surabaya ini kan tidak lagi menyandang gelar sebagai kota layak anak ya, tetapi ada peningkatan Surabaya sebagai kota ramah anak. Artinya dimanapun juga anak Indonesia yang ada di kota Surabaya akan dijamin keamanannya, kesehatannya dan sebagainya. Pendapat Ibu terkait dengan evaluasi prestasi tersebut seperti apa? Iya, adanya sandangan prestasi ya, sandangan adanya diberikan predikat penghargaan itu kan bukan tiba-tiba, bukan tiba-tiba dan ini sudah puncaknya sudah selesai. Ya kan? Justru penyandangan predikat itu kan memberikan beban tanggung jawab lebih. Ya kan? Ketika kita disandangi juara, kan harus juara terus. Nah, seperti itu kan? Bukan terus juara selesai. Ya kan? Nah, dengan adanya label kota layak anak ini kan kita harus terus berjuang di sana. Jadi setiap kebijakan harus mempertimbangkan juga kesejahteraan anak, hak anak dan sebagainya. Setiap program, jangan sampai program ini bagus di satu sisi ternyata merugikan anak, seperti itu. Jadi ini sebuah progres yang terus menerus. Saya yakin nggak akan ada selesainya. Ya, namanya kota layak anak, sebagus apapun, setinggi apapun predikat itu bukan berarti sudah minim kasus ya. Tapi upaya itulah yang harus dihargai. Upaya untuk memperkecil kasus, upaya untuk menjadi lebih baik lagi, upaya untuk memberikan hak anak lebih baik lagi. Itulah yang harus dilihat, dinilai di situ. Jadi daripada diberi predikat terbaik, habis itu menurun karena sudah nggak ada lomba, misalkan nggak ada lagi pemilihan kota terbaik kemudian menurun, daripada seperti itu. Apa disandangkan, tapi dibanding kota-kota lain kalau saya melihat Surabaya
untuk program-programnya seperti di DP5 itu juga sudah bagus, ya, sudah bagus. Bagaimana ketika ada KDRT penanganannya seperti apa, itu sudah ada keterpaduan di tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian tingkat kota sampai provinsi, seperti itu. Mereka sudah menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait, seperti itu. Bu Dia, ini sebagai kader PDI Perjuangan, sebenarnya apa sih Bu garis-garis perjuangan Partai PDI Perjuangan terhadap perlindungan anak itu seperti apa Bu? Garis perjuangannya yang selalu ditekankan ketua umumnya terhadap kader-kader partainya, seperti apa Bu garis perjuangannya? Ya, secara normatif ya Mas ya, kalau PDI Perjuangan ini kita tahu meskipun dalam tematik peringatan HUT-nya ini temanya berbeda, tapi pada dasarnya untuk mencukupi hayat hidup orang banyak dan pemenuhan hak anak itu tetap ada. Jadi ini bentuknya tidak melulu dicanangkan pada saat waktu misalkan hari anak atau apa ya, tapi langsung ada program yang berkelanjutan ya Bu. Ya, langsung diinstruksikan pada kader-kadernya yang duduk di eksekutif dan legislatif ya untuk membuat program yang arahnya juga kepada perlindungan anak, perlindungan perempuan dan anak. Termasuk dalam pembuatan peraturan daerah. Peraturan, kemudian kebijakan, kemudian program, semuanya ada di situ. Dan saya lihat di Surabaya udah mengarah ke sana. Jadi kami di legislatif bisa memonitor, kemudian mengkritisi apabila di eksekutif misalkan, oh ini kurang, ini apa, kita bisa memberikan masukan-masukan. Termasuk kader PDI Perjuangan yang ada di eksekutif saat ini yang baru terpilih pasti akan melanggengkan program-program sesuai dengan garis perjuangan. Karena label kota layak anak ini harus terus disandang dan harus dipertahankan dan terus diperjuangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dia atas waktunya kita berdialog. Dalam dialog khusus ini semoga masyarakat tahu bahwa kota Surabaya tetaplah kota yang layak anak, artinya siapapun itu anak Indonesia yang ada di Surabaya akan terlindungi baik jasmaninya maupun rohaninya. Tetaplah bersama kami di Surabaya TV dan tetap bersama Surabaya TV. Salam sejahtera, salam Surabaya TV. Terima kasih.